Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana mengisi langkah-langkah pra-observasi di pengelolaan kinerja PMM. Apalagi hari ini adalah hari terakhir di bulan Februari, di mana Bapak Ibu harus segera menyelesaikan dan mengumpulkan RPP ataupun modul ajar yang sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu. Baik, langkahnya yang pertama adalah Bapak Ibu buka PMM, kemudian klik pengelolaan kinerja. Nah, kebetulan ini saya pakai akun teman saya karena kalau akun saya sudah selesai ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan cek langkah observasi. Nah, di sini kita akan dihadapkan dengan praktik kinerja. Bapak Ibu bisa lihat apa yang Bapak Ibu pilih kemarin saat merencanakan kinerja. Di sini kebetulan teman saya memilih aktivitas interaktif. Nah, apa saja yang harus di observasi nanti? Bapak Ibu bisa cek rubrik observasinya. Di sini Bapak Ibu. Nah, ini ada fokus perilaku yang akan diobservasi. Ada 3, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Ini adalah perilaku yang dianjurkan, Bapak Ibu bisa baca. Selanjutnya, yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Ini dia perilaku yang dianjurkan. Dan yang ketiga, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Nah, saya mengerti. Baik, apa yang harus kita isi di bagian 1 ini, yaitu pelaksanaan observasi Bapak Ibu. Pertama, kita harus mengisi dokumen persiapan. Nah, di sini harusnya isi dokumen gitu ya Bapak Ibu. Tapi ini teman saya sudah mengisi sebagian, maka di sini yang tampil adalah lanjutkan. Maka coba kita klik lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita klik lanjutkan ataupun isi dokumen, maka kita diminta untuk mengisi apa saja perilaku spesifik yang ingin kita pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Nah, pilih maksimal 3. Artinya apa? Bapak Ibu boleh memilih 1 atau 2 saja. Nah, kebetulan teman saya ini masih 1 yang dia pilih atau memang 1 yang dipilih, yaitu guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Nah, kalau 1 saja bagaimana? Boleh. Nah, kalau Bapak Ibu mau pilih 2 misalnya, saya pilih 2, tinggal klik saja. Itu ya Bapak Ibu. Kalau mau pilih 3 tinggal klik saja. Nah, kalau mau pilih 1 kita klik saja yang 1 tadi. Lanjut, setelah itu apa? Apa saja ya upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Nah, ini teman saya membuat upaya mempelajarinya adalah guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, ini terserah Bapak Ibu. Boleh diambil dari fokus target perilaku tadi, juga boleh Bapak Ibu buat sendiri. Misalnya guru mengikuti webinar, guru mungkin mengikuti atau melihat YouTube tentang target perilaku yang ingin dicapai. Ya, silakan saja Bapak Ibu kembangkan. Nah, setelah mengisi ini, Bapak Ibu silakan isi jadwal observasi. Ini teman saya sudah mengisi jadwalnya tanggal 2 bulan 3 2024, berarti hari Sabtu ya Bapak Ibu. Nah, ini jenjangnya belum dipilih. Nah, misalnya jenjangnya SD ya. Nah, ini tidak mau, sudah terpilih tapi tidak muncul ya Bapak Ibu. Jenjangnya SD, kelasnya kelas 2. Nah, untuk mapelnya misalnya kita buat pendidikan. Nah, pendidikan dia akan muncul Bapak Ibu. Misalnya kita buat pendidikan agama Islam.
Islam dan budi pekerti. Misalnya seperti itu. Nah, setelah kita isi, di sini akan ada catatan lain atau opsional. Ini akan dibuat di sini observasi dilaksanakan pada pukul berapa. Misalnya pada pukul 7.30 atau pukul 8 sampai pukul berapa gitu Bapak Ibu. Nah, ini boleh diisi boleh tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya heran juga nih, jenjangnya sudah dipilih namun tidak muncul ya. Kelasnya juga. Nah, apa selanjutnya Bapak Ibu? Silakan unggah dokumen. Ini juga bersifat opsional, tapi ini sangat penting Bapak Ibu karena kita mau diobservasi tentunya harus punya yang namanya RPP atau modul ajar. Bagi yang menggunakan kurikulum 2013 mungkin namanya masih RPP ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk kurikulum merdeka itu namanya modul ajar ataupun perangkat asesmen. Nah, setelah Bapak Ibu siapkan RPP Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buat tanda tangani oleh kepala sekolah. Kemudian untuk tanggal di RPP itu Bapak Ibu sesuaikan dengan tanggal Bapak Ibu diobservasi. Setelah itu Bapak Ibu jadikan ke PDF, kemudian Bapak Ibu unggah di sini. Silakan diunggah, Bapak Ibu cari. Boleh menggunakan dokumen yang ada di laptop atau komputer Bapak Ibu, boleh juga dari karya yang sudah ada di PMM. Silakan sesuai apa Bapak Ibu masing-masing. Baik, setelah diunggah, kalau memang sudah benar, maka nanti Bapak Ibu cek dulu sebelum Bapak Ibu kumpulkan. Cek baik-baik, cek benar-benar apakah RPP ataupun modul ajar yang Bapak Ibu unggah sudah sesuai dengan yang akan Bapak Ibu observasi nanti, yang akan dilakukan observasinya. Nah, ingat Bapak Ibu, hal yang perlu diperhatikan adalah format PDF-nya itu maksimal 10 MB. Ingat ya Bapak Ibu, maksimal 10 MB, artinya kalau lebih dari itu mungkin tidak bisa diunggah. Nah, kalau sudah sesuai, maka Bapak Ibu boleh kumpulkan. Nah, karena hari ini juga hari terakhir di bulan Februari, kalau bisa Bapak Ibu segera mengunggah RPP Bapak Ibu. Karena dikhawatirkan besok sudah Maret, mungkin bisa jadi tampilannya sudah berubah Bapak Ibu. Itu yang kita khawatirkan. Nanti Bapak Ibu tidak bisa mengunggah, nah akhirnya Bapak Ibu sendiri yang susah untuk memasukkan RPP-nya. Ini saran dari saya. Nah, setelah Bapak Ibu kumpulkan nantinya, apa hal lainnya yang perlu Bapak Ibu lakukan? Kalau kita sudah mengumpulkan Bapak Ibu, nah, kita tinggal melakukan observasi sesuai dengan tanggal yang sudah kita buat ya, yang sudah kita rencanakan. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melihat-lihat nih yang sudah ada biru-birunya ini Bapak Ibu. Artinya ini sudah bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya. Untuk mengumpulkan dokumen setelah tadi kita udah mempersiapkan observasi di kinerja kita bisa mengumpulkan dokumen. Kalau Bapak Ibu kemarin milihnya apa nih? Kalau Bapak Ibu sudah punya sertifikat, nah kita lihat, klik kumpulkan. Nah, di sini teman saya ini memilih 2 RHK kemarin. Nah, yang pertama itu mengikuti pelatihan mandiri. Yang kedua adalah berbagi praktik baik sebagai peserta berbagi praktik baik. Nah, ini yang diminta adalah sertifikat ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat misalnya nih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, kalau Bapak Ibu sudah dapat sertifikatnya di PMM, silakan Bapak Ibu kumpulkan. Klik kumpulkan, kemudian unggah. Nah, di mana Bapak Ibu simpan, silakan saja diunggah. Nah, sama seperti tadi, tinggal unggah dokumennya. Oke, Bapak Ibu, ini untuk yang pengembangan kompetensi. Begitu juga dengan yang meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Nah, silakan kalau sudah ada Bapak Ibu kumpulkan saja. Ya, sudah bisa Bapak Ibu. Nah, ini agak apa ini ya, jaringan sepertinya. Oke.
kita kembali. Nah, kalau sudah tadi Bapak Ibu punya sertifikat dikumpulkan, nah kalau belum ya sabar dulu, kita tunggu sampai bulan Juni kapan sertifikatnya keluar ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita perlu juga di sini sudah ada tugas tambahan. Kalau Bapak Ibu mau kumpulkan, klik kumpulkan. Kita lihat ya. Di sini teman saya ada dua yang dia ambil, yaitu sebagai guru piket dan sebagai tim pencegahan penanganan kekerasan. Nah, kalau sudah ada laporannya lengkap, kita bisa kumpulkan Bapak Ibu, kita kumpulkan. Nah, di sini yang diminta adalah laporan disertai surat keputusan ataupun surat tugas. Nah, kalau surat tugas mungkin sudah ada ya Bapak Ibu, tapi laporannya mungkin belum ada, belum lengkap karena ini masih di bulan Februari. Nah, saran saya untuk yang di tugas tambahan, kita bisa mengunggahnya di bulan Juni atau awal-awal Juni ya Bapak Ibu, sebelum penilaian dari kepala sekolah dilakukan. Jadi kalau sudah ada nanti baru kita unggah di sini. Jadi sifatnya berupa laporan Bapak Ibu. Selain SK juga laporan. Jadi silakan Bapak Ibu siapkan laporannya masing-masing sebagai guru piket. Apa-apa saja kegiatannya, dokumentasi kegiatannya, silahkan Bapak Ibu buat sebaik mungkin. Nanti kalau sudah baru Bapak Ibu unggah. Nah, itu saja Bapak Ibu. Untuk saat ini saya harapkan bagi Bapak Ibu yang belum mengumpulkan RPP-nya, mempersiapkan laporan mempersiapkan langkah-langkah observasinya, silakan segera hari ini Bapak Ibu. Karena dikhawatirkan kalau besok bisa jadi tampilannya sudah berbeda. Jadi jangan nanti Bapak Ibu kesulitan untuk mengunggah RPP-nya. Nah, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.